warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang masyarakat Kota Palembang. Kembali lagi di live Puskesmas Kampus. Jadi hari ini kita akan bahas tentang GESYA. Apa itu GESYA? Jadi GESYA adalah kepanjangannya Gerakan Sayang Ibu dan Anak. Dan hari ini kita akan membahas seputar GESYA bersama Dr. Diah Putri Wardani selaku dokter fungsional Puskesmas Kampus Palembang. Jadi dikit dulu ya kalau misalnya teman-teman atau masyarakat Kota Palembang khususnya daerah sekitaran Puskesmas Kampus yang ingin bertanya atau ibu-ibu yang sedang hamil, dokter akan ingin bertanya tentang pelayanan apa aja yang ada di Puskesmas Kampus yang mendukung tentang program yang Sayang Ibu dan Anak yaitu GESYA. Jadi sebelumnya kami tetap menghimbau kepada masyarakat Kota Palembang yang khususnya sedang menjalani aktivitas di luar rumah untuk tetap menjaga protokol kesehatan. Tetap menggunakan masker, wajib ya menggunakan masker, lalu menjaga jarak minimal 1 meter dan lebih baik kalau 2 meter ya dok. Betul. Lalu harus mencuci tangan dengan air yang mengalir paling tidaknya secara rutin dan juga wajib membawa hand sanitizer kemanapun kita pergi. Penting banget itu. Penting banget. Mungkin kita langsung saja kita tanya-tanya nih tentang program GESYA ini ke Dokter Diah. Bagaimana nih dok? Apa kabarnya hari ini? Wah baik, alhamdulillah baik. Iya. Gimana dok kalau misalnya kita bahas tentang GESYA? Jadi untuk program inovasi dari Puskesmas Kampus itu apa aja dok sebelum kita masuk ke GESYA ini sendiri? Oke, jadi kalau program inovasi di Puskesmas Kampus itu banyak ya. Jadi ada lansia ceria untuk para lansia yang tadi live sebelumnya. Kemudian ada butik mama, buru jentik bersama masyarakat. Kemudian ada GESYA, Gerakan Sayang Ibu dan Anak, ada gerobak petilar untuk hipertensi dan diabetes mellitus, dan banyak inovasi-inovasi lain di Puskesmas hari kita ini kita akan bahas tentang GESYA atau kepanjangannya adalah Gerakan Sayang Ibu dan Anak. Jadi mungkin ini agak terkhusus ya untuk mungkin ibu-ibu yang sedang hamil atau ibu-ibu yang memiliki bayi dan balita ya. Jadi dokter kita ada pertanyaan nih, tadi kan udah ya pertanyaan dari GESYA, lalu tujuan diadakannya inovasi dari GESYA ini apa? Oke, tujuan diadakan inovasi GESYA justru untuk meningkatkan cakupan ya, angka cakupan kita terhadap ibu hamil dan anak. Jadi kita maunya nanti semua ibu-ibu hamil di Kelurahan Lorok Pajo bisa kita jaring nih, bisa melakukan pemeriksaan kesehatan di Puskesmas Kampus. Itu tujuan dari GESYA. Sekarang kan lagi era pandemi nih dokter Diah ya. Apakah ada perubahan dari sebelum ada pandemi, lalu sekarang pandemi untuk program-program itu atau semuanya berjalan atau hanya tertentu saja atau gimana? Bisa bisa sharing sama ibu-ibu yang mungkin ingin melakukan pemeriksaan kehamilan di sini? Jadi tentu ada perubahan ya, namanya kan kita lagi dalam pandemi COVID ya. Sebelumnya kegiatan GESYA itu ada kegiatan kelas ibu hamil. Itu biasanya kita lakuin di RT tuh Mai. Di RT. Jadi kita ngumpulin ibu-ibu hamil di RT, kemudian kita lakukan kelas ibu hamil. Salah satu kegiatannya itu senam hamil. Senam hamil. Jadi nanti ibu-ibu hamil. Ini sebelum pandemi ya. Ibu-ibu hamil akan kita kumpulkan di RT, kita akan adakan kelas ibu hamil. Kemudian ada juga kegiatan pelayanan OSG. Jadi Puskesmas Kampus kita punya pelayanan OSG, tapi bukan OSG dengan dokter spesialis kandungan ya, OSG dengan dokter umum. Jadi yang tentunya sudah terlatih ya dok? Iya, tentunya sudah terlatih. Dengan kursus dan pelatihan dari untuk OSG itu sendiri. Ya benar. Jadi selama masa pandemi karena kita harus menerapkan protokol kesehatan ya, tetap harus kita terapkan, sehingga untuk mengumpulkan masyarakat tuh kita batasi Mai. Jadi kita tidak bisa yang namanya mengadakan kelas ibu hamil, tapi kegiatannya kita pusatkan di lingkungan puskesmas. Jadi di dalam gedung? Iya, kegiatan dalam gedung. Tapi tetap berjalan dok tentang ini? Tetap berjalan, pelayanan USG-nya tetap kita adain kok, cuman untuk pelayanan kelas ibu hamil sama senam hamil mungkin tidak bisa kita adakan karena sedang masa pandemi, seperti itu. Jadi dari masa pandemi ini yang berjalan mungkin dari USG itu sendiri ya dok? Iya benar, pelayanan USG masih kita adakan. Lalu untuk USG ini sendiri dok, kayaknya jadi andalan banget ya dari Puskesmas Kampus bahwa GESYA itu ada USG karena mungkin di sini juga karena alatnya ada, mungkin sumber daya juga ada ya dokter ya, dan juga ini sebagai inovasi dari Puskesmas Kampus itu sendiri. Untuk pelayanan USG itu bisa di hari apa saja sih dok? Mungkin bagi ibu-ibu yang lagi hamil yang belum tahu sebelumnya. Oke, jadi pelayanan USG Puskesmas Kampus itu kita pusatkan hari Rabu. Sebelumnya
kita bisa dan tiap hari ya karena lagi nggak pandemi Mai, tapi karena berhubung kita lagi pandemi, ya tetap kita terapkan protokol kesehatan lagi sehingga kita adakan hari Rabu nih, setiap hari Rabu dari jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Sampai jam 12 siang. Berarti ini ada persyaratan khusus nggak dok? Kalau kita mau USG, mungkin ibu-ibunya yang mau USG, apakah harus masyarakat yang di kelurahan Pak Jo saja atau yang di kelurahan lain juga boleh? Oh enggak, jadi kalau USG semua boleh mendaftar, semua boleh datang, tidak harus yang punya KTP di kelurahan Pak Jo, bisa dari masyarakat luar juga boleh. Tapi mungkin kalau dia punya kelurahan di dalam wilayah kerja kita lebih bagus. Tapi tidak menutup untuk orang yang tinggal bukan di kelurahan Lorok Pajo, bisa kok untuk umum. Kalau syarat nggak ada ya, jadi boleh hamil atau tidak hamil, misalnya tidak harus yang hamil kok. Kalau iya tidak harus yang hamil. Jadi kalau misalnya ibu-ibu yang merasa punya masalah di daerah kewanitaan atau punya masalah di daerah rahim yang merasa tapi dia tidak hamil, mau cek USG boleh di puskesmas. Tidak terbatas hanya USG kehamilan. Iya, tidak terbatas untuk USG kehamilan. Pasti untuk kandungan ya dokter ya. Iya, untuk kandungan. Lalu mungkin harganya dokter dia? Oh, harga. Berapa sih harga USG di puskesmas kampus yang biasa hari Rabu itu? Oh, harga di puskesmas kampus murah meriah, Mai. Murah meriah kayak jualan ya? Enggak, cuman 30.000 bener. Jadi 30.000. Ya, sudah bisa USG. Bisa lihat calon bayi di dalam perut. Benar. Kalau sebelumnya karena kita punya program senam hamil ya, jadi kalau misalnya 3 kali senam hamil datang nih rajin ibunya 3 kali, nanti dia dapat free tuh 1 kali, 1 kali USG nggak usah bayar. Berarti kalau masa COVID nggak ada free? Iya, berhubung masa COVID kita belum ada free-nya nih. Kalau untuk pelayanan anak itu sendiri gimana dok? Kalau pelayanan anak di puskesmas kampus masih masih seperti biasa ya, jadi kita di puskesmas kampus punya poli anak dan poli kandungan, itu terpisah, tidak jadi satu. Kalau untuk pelayanan poli anak terbuka dari anak usia 0 sampai 18 tahun. Namun di poli anak. Masih dalam program Gesia atau di luar program Gesia? Masih dalam program Gesia. Nah, yang lupa nih, Gesia punya yang namanya Martabak Har. Jadi mari terapkan Martabak Har. Apakah itu satu makanan yang enak untuk diicip-icip? Ini bukan makanan tapi enaknya sama. Enaknya sama, bukan makanan tapi enaknya sama. Jadi martabak itu mari terapkan baca buku KIA. Jadi ibu-ibu yang punya anak, ibu-ibu yang sedang mengandung, kita ajarkan, kita biasakan mereka untuk baca buku KIA tuh yang pink. Oh, yang pink. Jadi kan informasinya banyak tuh di buku KIA. Terkadang ibu-ibu nih hanya dibawa aja pas cek kehamilan nih, Mai, tapi nggak pernah dibuka tuh. Padahal itu udah ada kehamilan, lalu tentang tumbuh kembang anak, bagaimana cara buat MPASI itu ada ya? Iya, informasinya lengkap tuh padahal di buku pink. Makanya salah satu program dari Gesia itu adalah kita ajarkan ibunya, kita ajak ibunya supaya ibunya mau nih buka tuh buku yang dia bawa tiap hari tuh, gitu. Jadi kalau misalnya pasien datang nih ke poli KIA ya dokter ya, kalau di Gesia ya, nanti kita ajak membaca buku di poli dokter atau bagaimana? Jadi kalau kegiatan Martabak Har tuh kita lakuin tidak hanya di poli KIA, jadi kita lakuin satu pas saat imunisasi. Imunisasi juga? Iya, dia kan imunisasi kan gerakan Gesia kan gerakan sayang ibu dan anak dong, kan imunisasi kan anak dong, sayang anak dong. Kalau imunisasi kan hari Rabu tuh. Jadi hari Rabu sama USG sama imunisasi. Nah, nanti sebelum imunisasi, waktu pelayanan imunisasi kita akan ajak ibunya untuk baca buku KIA. Itu yang untuk diimunisasi. Kemudian di posyandu kita juga terapkan hal yang sama. Jadi ibu-ibu yang datang ke posyandu kita minta untuk baca tuh buku KIA-nya minimal ya 10 sampai 15 menit lah satu halaman. Kita baca bareng-bareng. Kemudian di pelayanan umum di pendaftaran, kalau setiap hari Senin biasanya Mai untuk poli anak, setiap hari Senin di pendaftaran ibu-ibu yang datang berkunjung, baik yang bawa anak tidak bawa anak, diajak untuk baca buku ya 15 menit sampai ya 20 menit, termasuk yang di ruang gizi, di Promkes dan di ruang KIA. Juga hari Senin. Ngomong-ngomong tentang posyandu ini ya dokter Dia, apakah posyandu ini tetap dilakukan di masa pandemi ini? Posyandu balita mungkin? Iya. Jadi kalau sekarang posyandu balita ya, bukan lansia. Posyandu balita tetap kita terapkan, tetap kita adakan, tapi tetap dengan memegang protokol kesehatan. Jadi kalau misalnya nanti posyandunya ternyata
dilihat banyak ibu-ibu yang tidak mematuhi protokol kesehatan, ya kita minta maaf untuk kita tutup dulu posyandunya sampai mereka bisa menaati protokol kesehatan. Kemarin jadi sebelum diadakan posyandu diadakan pelatihan dulu kader. Iya benar, dia pelatihan kader. Beritahu pada kader protokol kesehatan apa saja yang wajib dipatuhi untuk melaksanakan posyandu di luar gedung. Mungkin itu saja sih dok ya. Mungkin kita akan menunggu pertanyaan dari audiens. Kalau sekarang belum, mungkin nanti ini kan akan di-share di IGTV atau masyarakat Kota Palembang yang ingin bertanya lebih lanjut bisa di comment sectionnya ditanyakan dan nanti akan dijawab mungkin di live selanjutnya. Iya boleh. Puskesmas Kampus akan diusahakan rutin live ya dok. Iya. Dan besok juga teman-teman masyarakat Kota Palembang jangan lupa sekitar jam 10, jam 11 juga akan ada live lagi tentang inovasi Puskesmas Kampus Palembang mengenai gerobak petilar dan juga dari Butik Mama yang akan disampaikan oleh Dr. Widya dan Ibu Salma ya dok? Iya benar. Jadi teman-teman jangan lupa terus liatin live dari Puskesmas Kampus karena kita akan membagikan informasi yang sangat penting dan juga untuk tetap menjaga dan meningkatkan tingkat kesehatan masyarakat Kota Palembang khususnya Kelurahan Lorok Kak Jo. Mungkin itu saja ya dokter. Mungkin ada yang ingin sampaikan dokter pesan-kesan? Mungkin tetap jaga protokol kesehatan di masa pandemi. Bagi ibu-ibu hamil yang mau cek kandungannya di Puskesmas Kampus setiap hari Rabu saya tunggu dari jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Dengan dokter Dia. Iya. Baiklah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Bye bye.